Jadi kita akan mencari tahu misi Allah untuk orang-orang kaya dan orang berkuasa. Bagaimana Allah menjangkau mereka pada zaman dahulu dan bagaimana kita bisa mempelajari apa yang terjadi di masa lalu dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sekarang untuk menjangkau orang-orang yang berkuasa. Untuk menjangkau semua orang dan secara khusus menjangkau orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang yang punya pengaruh, bagaimana caranya? Nah, mungkin ini pertanyaannya gimana sih caranya kita langkah pertama dulu nih, menjangkau, bergaul, bersahabat, berkenalan dengan orang-orang yang kaya dan berkuasa, sedangkan kitanya ya orang-orang yang biasa aja. Selamat datang dalam diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian dalam diskusi Sekolah Sahabat, di mana program ini, puji Tuhan, bisa banyak membantu teman-teman yang berdiskusi di dalam firman Tuhan, terutama dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Dan sepanjang triwulan terakhir tahun ini, kita membahas mengenai misi Allah, misi saya. Kita sudah sampai lewat dari setengah dari pelajaran kita, dan kita saat ini akan membahas mengenai misi kepada orang yang berkuasa. Di studio sudah hadir teman-teman yang menemani dalam diskusi. Terima kasih untuk waktunya, sudah bersedia berdiskusi bersama. Dan kita juga senang untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan komentar dalam kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Yang pertama mungkin saya bisa minta Clara untuk membacakan, silakan. Pertama dari Salas, Amin sangat terberkati dengan perbincangan yang mantap dari semua narasumber, Tuhan memberkati. Kedua dari Willy Sui, Amin, puji Tuhan, diskusi yang sangat-sangat bagus, terima kasih. Salam kami di Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah, kepada sahabat seiman di sana. Amin. Dan yang terakhir? Dan yang terakhir dari Winnie Aceh, Shalom, salam untuk semuanya. Puji Tuhan. Selanjutnya Peter bisa bacakan. Dari Eril Pro, Shalom, Hope Channel Indonesia, terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat Dewasa yang memberikan penjelasan yang sangat jelas. Tuhan memberkati kita semua, amin. Dari SDA Gaur Kota Belu, Sabah. Yang kedua ada Joel Asoi, Shalom, amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dari Gereja Linggu, Sabah. Dan yang terakhir ada dari akun user ya? Akun user. Amin. Dari akun user, amin. Oke. Selanjutnya dari Wilson. Oke, yang pertama dari Matir. Shalom, diskusi pelajaran Sekolah Sahabat yang begitu santai dan sederhana. Terasa begitu realistis sekali menyentuh kehidupan yang memberkati saya adanya. Dari Matir, Gambidau, GMAHK, Sungai Laut, Kota Marudu, Sabah. Yang kedua, dari Siswanti, amin. Yang ketiga, dari Mambur, amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar, dan kami tetap mengundang kalau ada kesaksian mungkin dari sahabat-sahabat yang menyaksikan Sekolah Sahabat ini, boleh menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat atau juga melalui nomor call center kami, karena kami senang untuk mendapatkan kesaksian bagaimana program ini dapat membantu saudara-saudara sekalian baik secara pribadi maupun pembelajaran dalam keluarga ataupun di dalam jemaat. Dan tentunya walaupun kita sudah setengah pelajaran lewat, kita masih tersedia buku Sekolah Sahabat yang seperti di tangan saya bagi teman-teman yang sulit memiliki akses buku ini ataupun mungkin suka untuk belajar tapi tidak punya, silakan langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Saya melihat ada beberapa komentar di YouTube channel yang menanyakan buku Sekolah Sahabat. Langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini secara cuma-cuma ke tempat Anda masing-masing. Pelajaran yang ke-9 dengan judul misi kepada orang yang berkuasa. Kalau pelajaran yang lalu kita mempelajari misi kepada orang-orang yang lemah, yang membutuhkan. Dan ternyata
Tuhan bukan hanya memperhatikan orang-orang yang demikian. Walaupun dalam pelayanannya Tuhan Yesus membantu orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam kehidupannya sudah tidak ada harapan. Tetapi kita akan melihat di dalam pelajaran kita bagaimana Tuhan juga ingin menjangkau orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan, harta, bukan hanya di zaman dahulu, tetapi juga di zaman sekarang. Jadi kita akan mencari tahu misi Allah untuk orang-orang kaya dan orang berkuasa. Bagaimana Allah menjangkau mereka pada zaman dahulu dan bagaimana kita bisa mempelajari apa yang terjadi di masa lalu dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sekarang untuk menjangkau orang-orang yang berkuasa. Mungkin kita semua pernah bertanya, apa tujuan hidup saya? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Apa misi Allah bagi saya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Apakah perintah ini berlaku bagi kita juga? Apa kita harus pergi dan menjangkau orang lain seperti Allah yang menjangkau kita? Apakah kisah-kisah menarik di kitab suci, pengalaman dan ilustrasi yang diberikan hanya akan menjadi bahan pelajaran setiap pekan? Atau kita memusatkan perhatian untuk keluar, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu kita dalam menjangkau sesama, berdoa agar Roh Kudus membimbing kita menerapkan apa yang telah kita pelajari, usaha yang rendah hati untuk melakukan mujizat-mujizat misi bagi kehormatan dan kemuliaan namanya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan misi Allah, misi saya. Pelajaran ke-9 dengan judul misi kepada orang yang berkuasa. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Peter. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami rindu untuk berdiskusi pelajaran firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Bantu kami untuk kami boleh memahami dan mengerti, mendiskusi semua pelajaran ini. Terlebih khusus pemirsa, teman-teman yang ada di rumah, dimanapun mereka berada yang menonton dari channel itu maupun layar kaca. Biarlah Engkau berkati agar kami sama-sama terberkati oleh pelajaran firman Tuhan ini dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Peter. Nah, kalau kita bicara mengenai orang yang berkuasa, kita sering dengar nih, lu punya duit, lu punya kuasa. Gitu ya. Kadang-kadang ya nggak pasti berhubungan lah ya mengenai uang dengan kekuasaan. Orang yang punya uang biasanya dia bisa memiliki kekuasaan dengan uangnya. Ataupun orang yang berkuasa dia bisa mengumpulkan uang dengan kekuasaannya. Pernah nggak kalian bermimpi mungkin? Kalau saya sih memang bukan orang kaya ya, jadi mimpi pengen jadi orang kaya. Atau ada salah satu yang sudah kaya di sini. Kalau misalnya jadi orang kaya itu mau ngapain sih kalau punya duit yang nggak berseri lah istilahnya? Bakal mau ngapain? Pendeta Wilson dulu deh. Kalau secara Alkitab sih itu hal yang berbahaya ya, karena apa? Iya. Di Alkitab dikatakan bahwa harus cukup-cukup aja, jangan aku terlalu miskin sehingga aku menghina dan jangan terlalu kaya sehingga aku lupa akan siapa Allah. Tapi kalau seandainya saya dijadikan orang kaya, mungkin apa ya? Yang paling dasar-dasar lah, sandang, pangan, papan kan, mau beli rumah, beli mobil, ajak keluarga jalan-jalan, mungkin yang basic-basic aja. Setelah itu mungkin apa ya? Pengen merasa ya mungkin ini nyambung dengan tadi warning itu tadi ya, pengen merasa tenang gitu loh, nggak perlu mikirin lagi, wah nanti bulan depan bayar ini, bulan depan bayar ini. Kayaknya itu sesuatu yang wah gitu, kalau jadi orang kaya itu ingin dinikmati gitu, rasa
financial freedom Hmm. itu. Terlepas daripada jalan-jalan kemananya apa segala, tapi mungkin yang sebenarnya orang cari itu ya rasa Financial tenang gitu loh. Bahwa Iya. kalau ada apa kecelakaan gampang, kalau ada apa yang rusak gampang, tenang. Mungkin itu yang orang cari sebenarnya. Oke. Kalau Peter gimana? Eh, Pernah nggak mimpi atau pengen deh jadi orang kaya? Kalau saya secara pribadi sih lebih kepada mindset. Heeh. Jadi menurut saya kekayaan itu bukan kepada materi, tapi Oke. kepada mindset. Jadi kalau mindset saya udah betul-betul siap untuk menjadi orang yang berkelebihan dalam materi, maka Tuhan akan berikan itu. Tapi kalau saya belum siap, mau uang berapa ratus juta pun ke saya, maka akan butuh kurang dari 1 bulan tuh uang itu habis. Jadi kalau orang yang udah punya mindset benar, jadi mindset mental orang kaya itu dia tahu bagaimana cara mengapakan berkat materi yang Tuhan kasih. Tapi kalau orang yang tidak punya mindset atau mental kaya, maka jadi ujung-ujungnya kesombongan, hedon, foya-foya, dan berkat itu sia-sia. Akhirnya Tuhan bilang, buat apa saya kasih kamu berkat lebih kalau kamu punya mental belum siap. Nah, Iya. itu kita dari saya. Jadi yang saya persiapkan sekarang adalah bagaimana mindset saya, mental saya untuk menerima berkat lebih dari Tuhan. Siap menerima berkat ya. Lebih dari Tuhan. Memegang tanggung jawab lebih. Maksudnya ada penghasilan atau materi yang lebih. Jangan sampai belum siap dikasih terus saya jadi sombong, jadi tinggi hati, merasa orang lain di bawah, saya yang lebih dari mereka, saya lebih pintar karena saya punya ini itu. Nah, artinya itu kan menyimpulkan bahwa saya punya mental secara itu belum siap. Oke. Kalau Clara? Sebenarnya tidak pernah terpikir mau untuk suka ya jadi orang kaya, karena takutnya jadi karena semuanya mudah seperti Pendeta Wilson bilang tadi, apa-apa mudah, oh aman, tenang. Tapi justru di dalam ketenangan itu saya merasa takut karena nantinya nggak ingat Tuhan, nggak butuh Tuhan lagi. Karena kebanyakan kalau sudah tenang, sudah ini aman, ini bagaimana ini, jika ada masalah aman, saya punya uang, tidak punya Tuhan. Justru kalau saya ada di posisi yang benar-benar kurang, pasti butuh Tuhan seperti itu. Oke, ini jawaban yang luar biasa ya, bagaimana kadang-kadang kalau kita terlalu bergantung sama diri kita sendiri, bahkan bukan cuma masalah kekayaan, masalah pekerjaan yang biasa kita sudah sering lakukan, kadang-kadang saya bisa ini gitu, atau dalam pelayanan, saya udah tahu ini cara kerjanya gimana, jadi lebih mengandalkan diri daripada mengandalkan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih Tuhan juga ingin menjangkau orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, bukan hanya seperti pelajaran pekan lalu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, yang butuh bantuan. Kalau dari Clara gimana? Kalau dari saya simpel ya, karena Tuhan mati untuk semua orang. Bukan hanya mati atau datang untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, tapi Tuhan datang untuk semua orang. Semua orang yang artinya semua kita berdosa dan butuh Tuhan. Bukan hanya orang sakit, atau walaupun ada ayat Alkitab yang Yesus bilang, aku datang untuk mencari yang lemah, tapi justru kelemahan ini bukan hanya sebatas materi saja, tapi ada lemah di kerohanian kita, lemah di iman kita, dan itu tidak hanya terbatas di orang-orang yang dalam tanda kutip yang berkekurangan, tapi orang yang kaya dan berkuasa pun punya kelemahan terhadap iman mereka, kebutuhan mereka akan juru selamat untuk kehidupan mereka. Oke. Peter? Kenapa Tuhan mau menjangkau orang yang berkuasa juga? Kalau dari saya, ketika orang yang berkuasa itu dijangkau, maka pekerjaan Tuhan itu akan lebih cepat 5-10 kali lipat berkembang. Karena contoh sederhana di sini kita lihat Tuhan menjangkau Ayub, Salomo, Yusuf. Untuk apa? Untuk menggunakan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, sederhananya saja kalau ada satu orang yang berkuasa di sini, lalu kemudian dia mengenal Tuhan melalui salah satu dari kita di sini, maka orang itu kan punya power, punya kekuasaan yang dikenal di mana-mana. Tapi ketika dia kenal Tuhan, maka orang-orang yang sekeliling dia itu akan bisa mendapat dampaknya juga. Contoh kayak Yusuf. Dia bisa jadi berkat sangat besar di
bangsa Mesir karena Tuhan menggunakan dia di situ. Dan dia bisa jangkau orang yang paling nomor 1 di Mesir pada zamannya itu. Oke. Kalau Pendeta Wilson lebih susah mana sih jangkau yang marginalnya bawah atau ke atas gitu? Mungkin sebenarnya susah, semua itu ada kesulitannya ya. Iya. Dalam arti kan pasti tantangan-tantangannya ada. Cuma kalau secara khusus kepada orang-orang yang berkuasa, sebenarnya yang susah itu aksesnya. Oke. Karena tidak bisa serta-merta, kalau ya ini kasarnya aja ya, kalau mau menjangkau orang yang menengah ke bawah itu mah gampang, tinggal cari aja di pasar, cari aja di lingkungan pekerjaan, cari di mana. Tapi kalau menjangkau orang yang berkuasa itu harus mana? Masuk ke villa-villanya, itu gimana caranya? Masuk ke kantor-kantor lantai atasnya gitu. Kalau orang bilang corner office-nya gitu ya, kantor-kantor direksinya itu bagaimana caranya? Gitu kan. Jadi karena memang itu sulit untuk dijangkau secara pendekatan biasa, berarti harus ada sesuatu yang lebih spesial yang dilakukan. Dan kenapa mereka harus dijangkau? Ya, tadi seperti Peter sudah bilang, karena mereka itu punya influence. Mereka itu punya pengaruh yang berbeda dengan pengaruh daripada orang-orang biasa. Dan kalau kita lihat di semua cerita Alkitab, hampir semua kisah-kisah Alkitab adalah mengenai orang-orang yang punya pengaruh ya. Saya tidak bilang harus hanya soal kekuasaan atau hanya soal kekayaan, tapi paling nggak biasanya salah satu dari dua itu. Kalau nggak dia orang kaya, ya dia orang berkuasa. Apakah maksudnya sebagai raja, sebagai Firaun, sebagai apa? Pasti kan itu. Dan kita lihat ketika orang berkuasanya itu memiliki suatu perubahan, biasanya itu bisa mempengaruhi seluruh bangsanya atau seluruh rumah tangganya. Kayak contohnya kan Paulus pernah bertemu dengan Lydia yang adalah penjual kain ungu. Berarti kan dia orang yang berada. Terus setelah dia dijangkau seluruh rumah tangganya bisa ditobatkan. Atau Paulus lagi mengenai menjangkau kepala sipir. Nah, ini kan sipir walaupun kita bilang mungkin ya adalah kuasanya karena dia bertobat akhirnya seluruh rumah tangganya. Tapi kalau yang dijangkau mungkin orang yang tidak punya pengaruh sebesar contoh-contoh tadi di sana, ya saya tidak bilang bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang besar ya. Pasti bisa juga. Cuma ya ada porsinya masing-masing dan semua itu harus dilakukan. Gitu. Oke. Nah tadi Pendeta Wilson juga sudah sebutkan mengenai orang-orang yang kita bisa lihat contohnya dalam Alkitab. Salah satunya adalah Nebukadnezar. Dan ini diceritakan di dalam Daniel 4. Bagaimana Tuhan merendahkan dia istilahnya sampai serendah-rendahnya gitu. Sampai berlaku seperti hewan bahkan. Nah ini apa sih yang terjadi di sini? Kenapa? Berapa lama, lalu bagaimana akhir dari cerita Nebukadnezar ini, Pendeta Wilson? Ya mungkin kalau kita lihat ceritanya sebenarnya kalau ini di Daniel 1 sampai 5 semuanya ini adalah mengenai Nebukadnezar. 1 sampai 4 lah, karena 5 kan itu udah bukan Nebukadnezar lagi ya. Tentang bagaimana Nebukadnezar itu bertemu dengan Tuhan. Ya kan? Dan kalau kita lihat sebenarnya secara singkatnya Daniel 1 itu Nebukadnezar dikatakan Raja Yoyakin diserahkan kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi setelah dia menang, tiba-tiba ada Daniel yang menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada seluruh pegawai-pegawai. Jadi seolah-olah Nebukadnezar menang, habis itu kalah lagi, gitu kan? Habis itu kemudian di Daniel 2 juga sama. Tentang patung, penglihatan tentang patung kan, emasnya Nebukadnezar, lalu kemudian logo-logo lain. Jadi seolah-olah Nebukadnezar di atas, tapi tiba-tiba ada batu besar yang menghancurkan, gitu kan? Lalu kemudian di pasal 3 Daniel dengan Hananya, Misael, Azaria, ya kan, masuk ke dapur api. Karena apa? Harus menyembah. Seolah-olah Nebukadnezar punya kuasa. Tapi ternyata ditunjukkan bahwa dia tidak berkuasa. Nah, dari semua pengulangan-pengulangan ini, puncaknya di pasal 4. Jadi diberikan mimpi, ya kan, kepada Raja Nebukadnezar tentang pohon yang begitu tumbuh menjadi besar, lalu kemudian seluruh binatang-binatang hutan, burung-burung berlindung di bawahnya, gitu kan. Tapi apa? Ada suara yang mengatakan, tebanglah pohon ini, supaya tidak lagi menjadi pelindung terhadap makhluk-makhluk di sekitarnya, tetapi dikatakan jangan dicabut akarnya, biarlah tanggulnya tertahan, karena setelah 7 tahun dia akan mungkin dipulihkan lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nebukadnezar ini memang seperti sesuatu yang sangat besar, ya seperti pohon ini kan, punya kekuasaan seperti kita sudah bahas, bisa melindungi, bisa menjadi pengaruh yang baik. Tetapi dari semua kisah-kisah dia selalu mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dia capai oleh kekuatannya sendiri, ya kan? Kalau di dalam Daniel pasal 4, kita mungkin tidak usah buka ayatnya, tapi sudah dikasih peringatan mimpi itu. Tapi kemudian tahun depannya, ketika dia berjalan-jalan di istana, dia melihat kepada kerajaannya, mungkin dari bumbungan atapnya atau dari temboknya atas, dia melihat ke kotanya, ke kerajaan, dia bilang apa? Bukankah ini Babylon yang besar, yang kubangun dengan tanganku sendiri? Pada saat itu juga dia tidak memahami bahwa sebenarnya apa?
di dalam Daniel 1-3 itu sudah ada kisah-kisah mengenai bagaimana ditunjukkan bahwa Tuhan mengangkat dia, tapi setelah itu dia tidak terus di atas, tapi ada yang bisa istilahnya menempatkan Nebukadnezar pada tempatnya, gitu kan, bahwa ya dia sebenarnya adalah Allah Tuhan, atau bahwa sebenarnya Tuhan bisa mengangkat, bisa menurunkan, dan itu tidak masuk di pemikirannya sampai benar-benar merubah dia, sehingga ya haruslah dia alami pengalaman ini, di mana setelah dia mengatakan hal itu, kemudian kalau orang bilang dia tiba-tiba menjadi gila gitu ya, jadi kayak hilang kesadaran, hilang nalarnya, jadi hidup seperti binatang selama 7 tahun. Tetapi setelah 7 tahun berlalu, kemudian akal dan nalarnya kembali, dan kemudian dia memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi kira-kira itu ringkasan secara singkat mengenai Nebukadnezar itu, yang menunjukkan ya apa? Mungkin menunjukkan kesombongan daripada seorang manusia, tetapi juga menunjukkan kuasa Allah. Karena tema bahwa Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan itu diulang-ulangi sepanjang kitab Daniel, dan juga terjadi di kehidupan Nebukadnezar ini. Kira-kira mungkin begitu dulu. Nah, Peter, kenapa sih Tuhan harus menggunakan cara yang kayaknya sedramatis itu buat menjangkau Nebukadnezar? Oke, jadi Nebukadnezar itu kan orang yang sangat berkuasa pada zaman di kerajaannya. Dan kalau tidak sedramatis itu, Tuhan tidak dikenal. Jadi mulai dari dapur api sampai kejadian-kejadian yang sudah dituliskan dalam teks Alkitab itu. Tapi Nebukadnezar itu masih tetap berpendirian bahwa ini dia punya pembuatan tangannya. Akhirnya ada pada satu titik dia harus dihukum sedemikian rupa sampai hatinya diganti sama hati binatang, harus tidur di padang rumput yang dingin selama 7 tahun. Nah, poinnya di sini kenapa sedramatis itu, supaya di situ Nebukadnezar, dan bukan saja Nebukadnezar, tapi bangsa-bangsa di sekitar Nebukadnezar itu bisa melihat bahwa orang seberkuasa itu aja bisa diturunkan serendah-rendahnya sama Tuhan. Jadi bukan cuma Nebukadnezar saja yang bertobat, tapi bisa jadi bangsa-bangsa yang di sekitar yang waktu itu jajahannya Babel bisa lihat, wow, Allah bangsa Israel ini luar biasa gitu. Karena influence tadi. Iya, pengaruhnya itu. Jadi kalau menurutku bukan Nebukadnezar aja yang mendapatkan, maksudnya pertobatan itu, tapi bangsa-bangsa yang pada saat itu dari jajahannya Babel begitu banyak, sampai Israel pun dijajah yang di pinggir-pinggir Babel tuh, mereka akan melihat suatu perbuatan mujizat yang Allah mereka itu tidak bisa lakukan. Hanya Allah Israel. Jadi kenapa itu terjadi? Karena Tuhan mau bahwa semua bangsa yang pada saat itu menunduk kepada Babel itu tidak ada apa-apanya. Akulah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Oke. Kalau dari Lala, apa sih yang kita bisa pelajari dari kesombongan Nebukadnezar ini, dari cerita ini? Kita awalnya harus sadar bahwa pemberi segala berkat, kekuasaan bahkan itu dari Tuhan. Dan jika sebenarnya ada tendensi manusia untuk nggak usah kayak besar-besar deh, kecil-kecil aja. Ih, kamu kok bisa ini, udah sombong ya, udah ada, oh iya, gitu. Tapi apalagi si Nebukadnezar ini yang sudah begitu banyak yang bisa dia buat. Saya rasa kalau saya juga jadi Nebukadnezar mungkin lebih parah ya kayak daripada Nebukadnezar. Jadi harus belajar dari hal-hal kecil. Jika saya bisa buat sesuatu yang kecil, harus pikir ini karena Tuhan. Karena kita bilang, segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Jadi saya bisa berbuat baik, saya bisa melakukan hal yang baik atau bagus di mata orang. Jangan pernah pikir saya yang bisa buat itu, tapi ada Tuhan yang tolong saya untuk buat hal itu. Oke. Dan ini jadi mungkin peringatan juga buat kita ya, bahwa orang yang jatuh itu bukan memang kalau dikatakan sangat susah bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga, tapi bukan cuma orang kaya aja, orang yang mungkin nggak kaya-kaya banget, tapi karena kesombongannya bisa aja jatuh dengan hal yang sama gitu. Nah, kalau dari pendeta, apa sih yang kita bisa pelajari dari Nebukadnezar ini? Ya, mungkin ya seperti yang sudah disebutkan beberapa kali, bahwa ya sebagai seorang yang sangat luar biasa, pasti kan semua mata melihat dia, kan? Dan dia menjadi teladan, dia menjadi contoh. Kalau dibiarkan seolah-olah, ya kalau orang memang yang tidak peduli dengan Tuhan, yang merasa semuanya itu hanya karena dianya sendiri, dan kemudian itu dibiarkan, akhirnya kan menjadi
suatu pola di mana orang-orang juga beri, oh ya memang saya semua sesuatu adalah baiknya itu karena saya, buruknya pun juga ya karena saya. Pokoknya sayalah yang punya kendali atas kehidupan saya. Dan kita lupa bahwa sebenarnya ya dari sisi talenta, kenapa orang itu lahir di sana, kenapa dia punya pengalaman seperti ini segala macam, itu kan ada campur tangan Tuhan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa orang itu tidak bertanggung jawab atas keputusannya atau segala macamnya, bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa sayalah yang melakukan hal ini. Pasti ada andil manusia. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana Tuhan juga bekerja di belakang layar ataupun secara langsung yang menuntun, memimpin. Dan inilah yang dilupakan oleh Nebukadnezar. Jadi bukan berarti orang itu tidak boleh berusaha, bukan berarti orang itu tidak boleh sukses, bukan berarti orang itu tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi yang dia tidak boleh lakukan adalah bahwa dia lupa bahwa langsung atau tidak langsung, terlihat atau tidak terlihat, bahwa ada tangan Tuhan yang memang menolongnya, membawa dia sampai ke titik itu. Dan bila mana orang lupa, ya ingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Ya semakin dia lupa, cara-cara untuk mengingatkannya pasti lebih keras gitu ya. Sama kayak bangunin orang kan, kalau dia cuma setengah tertidur ya digoyang sedikit. Tapi kalau dia kayak udah benar-benar terkapar sudah ini, ya harus kalau perlu kasih air ataupun ditabok sedikit gitu kan. Ya mungkin Nebukadnezar digituin juga, bangun gitu katanya. Artinya segitu besarnya kasih Tuhan kepada Nebukadnezar ini ya. Dan kalau kita sedikit bandingkan dengan Firaun yang Tuhan katakan, kalau dalam teks Alkitabnya adalah Tuhan mengeraskan hatinya, bukan artinya Tuhan yang membuat hatinya keras, tapi dia yang mengeraskan hatinya sampai sudah nggak bisa lagi dijangkau Tuhan. Berbeda dengan Nebukadnezar ini ya. Iya, maksudnya ada persamaan dan ada perbedaan, dalam arti bahwa dua-duanya orang berkuasa dan dua-duanya mendapatkan kesempatan yang sangat banyak. Ya kalau kita nggak tahu berapa lama jarak dari tulah 1 ke tulah 2 dan seterusnya, tapi paling tidak diberikan kesempatan bagi baik Nebukadnezar maupun Firaun untuk mengakui bahwa Allah adalah Allah. Sebenarnya kan itu aja yang perlu dia bilang, bahwa Allah adalah Allah. Kalau dia semakin dia tidak mengakui, seperti Firaun mengatakan, siapakah Allah sehingga aku harus menyembah dia gitu kan, sehingga aku harus menurut padanya. Itu kan memang benar-benar menolak. Dan mungkin ini agak sedikit berbeda dengan Nebukadnezar. Dalam arti Nebukadnezar tidak menolak Allah, tapi dia lebih melihat kepada dirinya sendiri, betapa hebatnya saya. Tapi kalau Firaun dia memang benar-benar menolak. Jadi mungkin itu perbedaan yang mungkin agak tipis, tapi perbedaan yang cukup tipis itu kalau dilanjutkan ujungnya akhirnya benar-benar memberi dua nasib yang berbeda. Ya, Firaun benar-benar binasa, kalau Nebukadnezar ini sepertinya ada suatu pertobatan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Nah teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dari Nebukadnezar kita pindah ke Naaman. Ceritanya ada di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19, tapi lebih spesifik setelah Naaman disembuhkan, dia kembali ke Elisa dan istilahnya dia tadinya mau kasih sesuatu kepada Elisa karena telah menyembuhkan dia, tapi ditolak. Karena ditolak itu, dia menyebutkan 2 permintaan yang menarik, yang luar biasa. Mungkin Clara bisa sebutkan apa sih sebenarnya permintaannya Naaman itu, yang pertama aja dulu ya. Oh iya. Yang pertamanya Naaman minta untuk dia boleh bawa tanah ya dari Samaria ini untuk bawa ke negerinya supaya dia bisa menyembah Tuhan di sana karena dia telah disembuhkan oleh Tuhan. Dia berterima kasih dan dia rasa dia mau menyembah Tuhan dan mengakui karena dia telah disembuhkan. Dan pada waktu itu orang-orang di sana punya Allah masing-masing sesuai dengan tempat mereka berada. Jadi kalau tempatnya Naaman ini di Syria, dia punya Tuhan, punya berhala sendiri, punya Tuhan sendiri untuk disembah di tanahnya ini. Tapi karena dia disembuhkan di tanah Elisa, jadi dia pikir mau membawa objek nih untuk dia sembah di tanahnya karena dia jauh ya untuk pergi-pergi untuk sembah. Jadi dia minta untuk bawa tanah.
dua kereta ya itu ya. Kalau Kalau di ini sepasang muatan sepasang bagal. Muatan Iya. sepasang bagal ya kayak gitu untuk bisa disembah di sana. Oke, jadi walaupun Naaman ini udah bertobat, dia masih ada kayak pengaruh-pengaruh penyembahan berhala yang dia bawa dari ininya ya. Gimana Peter? Iya, walaupun dia sudah mengenal Allah Tuhan yang benar, tapi konsep penyembahan berhala dari negerinya itu masih sangat mempengaruhi. Buktinya di permintaan yang kedua, dia di 2 Raja-Raja 5 ayat 8 tuh dia bilang, dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Jadi dia tahu nih, dia kan panglima, dia pengawal raja, orang nomor 2 lah, yang orang keamanan di situ lah ya. Jadi waktu dia mengawal raja ini untuk sembahyang di kuilnya, kalau dia nggak tunduk, case-nya akan sama seperti Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Dan apakah dia siap? Dia mungkin, kalau kata Paulus bilang, dia mungkin masih minum susu. Dia belum bisa makan makanan keras. Jadi memang butuh waktu. Tapi dalam hal ini, aku sedikit berpikir karena ini kalau ditarik realistis ke dalam kehidupan nyata, kadang-kadang kita di dunia pekerjaan juga sering kayak gitu. Nah, cuman cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi mungkin ini dia langsung terus terang aja, Tuhan ampunilah hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhanku masuk ke kuil, Rimon, ini dewanya, untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, pengawalnya, sehingga aku harus ikut sujud. Jadi dia merasa bersalah. Kalau dia udah kenal Tuhan Allah Israel yang luar biasa, yang hebat dan berkuasa, dan dia sendiri mengalami mujizat yang itu, terus kemudian dia tahu bahwa dewa yang Rimon ini, dewa yang cuma hanya dari patung, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia ikut menyembah. Jadi itu adalah satu mujizat yang luar biasa. Hanya saja mungkin Naaman butuh waktu ya, butuh proses untuk bisa mempengaruhi atau mengakui imannya itu di depan hadapan raja. Aku sedikit membayangkan sih, tiba-tiba Naaman nggak sujud gitu. Kira-kira apa respon raja waktu itu? Langsung, kok ada apa nggak sujud dewa kita? Pasti akan menjadi pertanyaan, dan mungkin Alkitab tidak memberikan, saya nggak mau berspekulasi, tapi kira-kira akan seperti Daniel dan Sadrak, Mesakh, Abednego waktu mereka nggak sujud menyembah patung yang dibikin Raja Nebukadnezar. Dan ini saya membayangkan kepada mungkin orang-orang yang baru bertobat, baru tahu tentang Tuhan, baru mengenal Tuhan dan hukum-hukumnya. Karena kan Naaman di sini, ya memang dia bertobatnya dengan istilahnya dengan penyembuhan gitu. Dia bukan yang belajar Bible study, dia bukan yang gimana, tapi dia mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Dan bagaimana kita kadang-kadang memperlakukan orang-orang yang istilahnya baru dibaptis, baru belajar di gereja kita, bagaimana kita memperlakukan mereka, apakah kita dia masih ini ngejudge gitu. Tapi di lain sisi, nah ini langsung ke pendeta ya, apakah ini menjadi satu alasan untuk berkompromi gitu, untuk ya bolehlah saya, atasan saya masih suruh saya masuk hari Sabat contohnya gitu kan. Kalau saya nggak ikut, nanti saya dipecat. Kan ini kasusnya sama gitu dengan Naaman dan rajanya. Jadi begini, kita tidak bisa bilang iya atau tidak. Ya. Jadi makanya saya akan mengutip apa yang kita katakan. Dikatakan, pergilah dalam damai. Jadi tidak dikatakan bahwa apakah itu sesuatu yang memang boleh atau sesuatu yang tidak boleh. Tapi dikatakan pergilah dalam damai. Bukan berarti damai itu akan ada terus kan? Ya. Mungkin karena tadi kan sudah disebut bahwa dia adalah masih baru. Jadi kalau masih baru ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ada bedanya. Atau kayak kalau misalkan orang baru bertobat dari sesuatu, dia merasa ada hal-hal yang kalau orang itu sudah lama bertobat, dia akan tahu bahwa ini nggak boleh. Tapi karena dia masih baru, dia belum terlalu sensitif terhadap mana yang akan menimbulkan rasa mungkin rasa bersalah, ada gunanya juga. Maksudnya rasa bersalah kayak ini sesuatu yang nggak benar nih, atau mana yang ya udahlah memang boleh, karena dia masih belum tahu mana yang boleh mana yang enggak kan, jadi belum sensitif. Beda dengan ketika orang itu sudah ya dari kecilnya ada di dalam Tuhan, sudah tahu kebenaran mungkin lebih lama, mungkin dia akan lebih sensitif. Sehingga jawaban daripada Elisa itu sangat baik, pergilah dalam damai, lakukanlah itu selama kamu masih ada damai di hatimu. Ketika tidak ada damai, dengan sendirinya dia akan berusaha untuk tidak lakukan lagi, gitu kan. Ya mungkin itu juga sesuatu yang bisa kita katakan kepada, mungkin anggap tadi kan sudah dibilang soal hari Sabat. Ya mungkin dia baru menerima kebenaran mengenai hari Sabat, tapi baru
pas istilahnya bertobat atau dibaptis atau apapun itu, minggu depannya, Sabtu depannya tiba-tiba ada acara kantor. Gimana? Pergi atau enggak? Ya mungkin dia emang apa sih, nggak apa-apa tuh. Ya mungkin masih, ya saya kan menyembah, saya kan sudah mengakui. Ya sama seperti nama kan sudah mengakui bahwa tiada Allah selain Elohim, selain Allahnya orang Israel gitu kan. Tapi ya sini ya nggak apa, saya pergi aja. Minta maaf ya, tinggal nanti minta izin ke pendeta, yang seolah-olah pendeta bisa kasih izin kan? Sama kan? Iya, betul. Sama kayak orang bilang, izinlah sama pendetanya. Enggak, itu bukan pendeta yang kasih izin, tapi paling tidak yang Elisa kasih adalah ya pergilah dalam damai. Bila masih ada damai, masih belum diusik oleh Roh Kudus, ya udah lakukanlah itu. Tapi jangan salah, seiring dengan berjalannya waktu, semakin dia menjadi dewasa, tadi seperti sudah dibilang, dia akan lebih punya perasaan sensitif mendengar, kok apakah ini memang masih hal yang patut saya lakukan? Kan saya sudah bertobat, kan saya sudah belajar ini lagi lebih dalam lagi. Dengan sendirinya damai yang tadi dikatakan ada akan terusik sendiri dia. Dan bila mana itu sudah terusik, ya dengan sendirinya harapannya mudah-mudahan bukan lagi pendetanya, bukan lagi Elisanya yang berkirim surat kepada Raja Asiria, tolong dong ingetin Naaman, kan dia kan sudah jadi jadi jemaat saya gitu. Nggak begitu, dengan sendirinya dia akan berhenti. Jadi kembali saya tidak bilang boleh atau tidaknya, tetapi mungkin yang menjadi kunci adalah damai. Kenapa? Siapa yang memberi damai? Allah. Kalau Allah masih memberikan dia damai dalam tanda kutip di dalam dalam prosesnya, ya bukan bagian kita untuk membuat dia jadi tidak damai. Gitu. Jadi ada mungkin beberapa hal ya poin di sini, bahwa yang pertama bagi kita itu bukan menjadi alasan. Lihat nih Naaman, boleh berarti saya gitu kan. Sedangkan kita yang sudah mengetahui dan istilahnya kayak ya Tuhan tahulah hati kita seperti apa gitu. Jangan kita buat ini sebagai alasan untuk berkompromi, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kita sebagai mungkin jemaat gitu, orang lain yang melihat itu hal itu terjadi, bukan bagian kita juga untuk menjudge atau menghilangkan damai dari orang itu gitu. Dan yang ketiga, sama seperti Matius 28 katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarkan. Artinya menjadi kewajiban jemaat juga kalau ada orang-orang yang baru bertobat. Terlebih lagi yang mungkin kalau bertobatnya dia karena Babel Sadi dulu gitu lengkap kan, artinya dia sudah tahu gitu. Kalau Naaman ini kan dia bertobatnya contohnya kayak penyembuhan gitu. Dia sakit, terus dia bernasar kalau saya sembuh saya dibaptis contohnya gitu ya. Dia tiba-tiba sembuh, langsung dia minta dibaptis. Nah seperti itu artinya kita perlu untuk mengajarkan. Oke, kita lanjutkan mengenai siapa itu Nikodemus, karena kita di dalam pelajaran hari Selasa kita belajar mengenai Nikodemus. Siapa itu dan mengapa ia datang kepada Yesus? Clara. Nikodemus di sini dikatakan dia adalah seorang terpelajar. Dia punya pengaruh dan juga dia suka, kalau orang terpelajar dan dia juga pintar, pasti dia suka belajar ya. Suka belajar tentang firman Tuhan tentunya. Dan satu kali dia datang kepada Yesus untuk mengakui, karena dia sudah lihat banyak-banyak yang Yesus buat, dan dia mungkin suara hatinya Roh Kudus bekerja untuk menolong dia untuk mengakui bahwa Yesus ini adalah bukan orang biasa yang bisa melakukan itu. Sehingga di Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi dia datang dan dia mau akui itu kepada Yesus, dan seperti itu. Oke. Peter? Siapa itu Nikodemus ya? Jadi Nikodemus itu adalah dia guru. Guru atau bisa dibilang ahli Taurat nggak sih? Karena dia bapak bangsa Israel, guru. Nah, yang dialog di antara Tuhan Yesus ayat 1 ayat 2, saya melihat di ayat ketiga ini Tuhan Yesus tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari atau pernyataan dari si Nikodemus ini. Lalu dia datang, dia berkata kepada Yesus, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu
jika Allah tidak menyertaimu. Jadi kalau Nikodemus sudah tahu dia itu adalah Allah dan perbuatannya itu tidak disertai Allah, kenapa dia harus bertanya kepada Yesus? Kan Yohanes Pembaptis sudah lebih dulu, dan perbuatan Yohanes Pembaptis sudah tersebar di seluruh penjuru Israel. Begitu juga dengan Yesus. Dan sebenarnya Nikodemus sudah tahu, hanya saja pertanyaan pancingan. Jadi Tuhan Yesus nggak jawab serta-merta langsung, kamu harus baptis. Tapi dengan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung. Padahal dia itu guru, bapak bangsa. Terkenal ya, orang-orang Israel pada zaman itu pintar-pintar. Mereka, tapi dia nggak mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Jadi, yang Tuhan Yesus mau kasih tunjuk buat Nikodemus, kan kamu udah tahu, saya diutus oleh Allah. Perbuatan yang saya lakukan itu disertai untuk Allah. Terus kenapa kamu masih mempertanyakan saya? Harusnya kamu baptis dan ikut saya. Oke. Nah, banyak orang yang mungkin nggak sadar bahwa ayat hafalan, ayat emas Yohanes 3 ayat 16 ini adalah percakapan antara Yesus dengan Nikodemus ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, dan kalau kita baca dengan seksama di dalam Yohanes 3 ini, percakapan mereka tuh kayak nggak nyambung gitu kan, antara satu dengan yang satu, dijawab apa, dibalas lagi apa gitu. Nah, mungkin Pendeta Wilson bisa jelaskan mengenai percakapan antara Nikodemus dan Yesus. Jadi mungkin beberapa hal dulu. Dia memang betul bahwa Nikodemus adalah seorang guru. Nah, tetapi dia datang bukan sebagai seorang guru. Dia datang sebagai seorang murid. Kenapa? Karena dia datang, yang dikatakan adalah mengaku bahwa guru. Jadi kan ya guru ternyata punya guru kan. Dan kalau kita lihat, kalau dibilang percakapan, sebenarnya sih memang ya paling tidak kalau di yang tercatat ya, kita nggak tahu kalau kejadian benerannya seperti itu atau tidak. Kata-kata Nikodemus itu hanya pertanyaan. Ini kan pertanyaannya kalau kita lihat mana nih di dalam kejadian 3-nya, ya mungkin pas di bukan kejadian Yohanes 3-nya ayat 2-nya, mungkin ya dia bukan bertanya lah, tapi tidak mungkin orang dapat mengadakan tanda-tanda kalau Allah tidak menyertainya. Jadi ya seperti pertanyaan tapi seperti bukan. Lalu kemudian bagaimanakah mungkin ayat 4 ia melakukan hal-hal ini. Lalu ayat 9-nya lagi, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi. Jadi dia memang datang dengan sebagai seseorang yang ingin mencari jawaban. Jawaban terhadap apa? Tentang ya siapakah Yesus ini, tugasnya sebenarnya apa, dan apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang memang ini kan sebenarnya sesuatu pertanyaan yang menarik. Dan mungkin itu sesuatu yang sangat bisa dibilang mengubah mindset, worldview, perspektif cara pandangnya. Kenapa? Mereka merasa adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang Israel kan, orang pilihan. Tapi kemudian ada datang lagi juru selamat lah. Mau menyelamatkan dari siapa? Dari apa? Bukankah kami anak-anak Abraham? Gitu kan? Itulah pemikiran yang ada di para ahli Taurat dan juga mungkin ada di Nikodemus ini. Sehingga dia bertanya, jadi engkau adalah guru. Engkau melakukan hal-hal mujizat yang tidak mungkin dilakukan kalau engkau bukan suruhan Allah. Jadi apa? Apa gitu kan? Lalu kemudian ya makanya Yesus jelaskan soal pekerjaan Roh Kudus, soal bagaimana ia seperti angin bertiup, tidak tahu dari mana pergi kemana, tapi ada efeknya, ada buah-buahnya. Lalu apa sih pekerjaan Kudus? Ternyata adalah mengangkat siapa? Mengangkat Sang Mesias ini. Mesias ini diangkat supaya apa? Oh, supaya dijelaskan supaya apa? Memberikan keselamatan. Bagi siapa? Bagi semua orang. Bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tapi bagi semua orang yang mau percaya dan susah. Jadi itulah sebenarnya inti daripada percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Dan yang bagusnya lagi adalah ya kalau bisa dibilang ya dia memang adalah guru besarnya. Jadi kalau guru besarnya itu sudah bisa mendapatkan ilmu baru, ya harapannya ilmu itu akan juga diajarkan kepada orang-orang murid-murid yang ada di bawahnya. Dan hal yang kalau bisa kita bilang ya mungkin kita bilang kenapa Nikodemus nggak langsung mendeklarasikan gitu kan, langsung pindah, wah saya jadi pengikut Yesus. Ya mungkin sama juga ya, kita kasihlah orang itu benefit of the doubt. Jadi kasihlah dia sebagai ya kita maklumi lah istilahnya kan, ya mungkin dia belum bisa atau segala sesuatunya, tapi kan pada akhir ceritanya nanti tercatat bahwa dia bersama Yusuf Arimatea itu yang mengurus gereja mula-mula. Gereja mula-mula yang tidak ada Yesus sebagai pemimpinnya lagi kan butuh orang yang bisa mengayomi. Pada saat sebelum Roh Kudus datang ataupun
itu ya paling nggak ya perlu orang-orang yang berkuasa ini kan, yang punya pengaruh, yang punya power, yang bisa membimbing. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nikodemus. Dan bahkan sebelum terakhir kan di sepanjang pelayanan Yesus sendiri pun, ketika ada bisik-bisik, ketika ada rencana-rencana untuk melakukan hal ini, ya Nikodemus datang sebagai apakah dia sebagai penengah atau yang mencoba mengurai atau yang menahan. Jadi memang perlu orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan, supaya apa? Bila mana kekuasaan itu mau melakukan hal-hal yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan, ada orang yang bisa menyetopnya. Jadi jangan kira bahwa tidak ada gunanya kita terlibat di dalam, ya nggak hanya politik lah, keuangan lah, masuk jajaran direksi, organisasi, apapun, bisa organisasi keuangan ataupun organisasi kantor, apapun, ada peran yang perlu dimainkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan di posisi seperti itu. Atau kalau bisa ada orang-orang di posisi seperti itu yang boleh kita jangkau dan tobatkan. Ya, sehingga ya kembali ke pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, pengaruh mereka itu boleh diarahkan kepada hal yang baik di dalam misi pekerjaan Tuhan. Oke, wah puji Tuhan, luar biasa penjelasannya. Dan teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ceritanya kita lanjutkan lagi di Matius 19 ayat 16 sampai 22 mengenai orang muda yang kaya. Secara spesifik dikatakan di ayat yang ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa sih Tuhan Yesus mengatakan hal itu? Dan mungkin pertanyaannya balik kayak ke pertanyaan yang pertama ya, salah nggak sih kalau misalnya jadi orang kaya gitu, Clara? Kenapa ya? Karena mungkin sudah menyatu ya kehidupan dengan keadaan. Jadi harus ada benar-benar hati yang ikhlas untuk berpisah, meninggalkan kekayaan. Karena kalau lubang jarum ini lebih mudah unta masuk ya, lubang jarum. Kalau saya dulu pernah belajar di kampus, katanya kenapa unta ini lebih mudah, karena kalau zaman dulu ada tempat unta masuk ya, kayak lubang. Dan itu kalau unta masuk ke sana harus lepas nih semua yang dia pikul, yang dia miliki. Hanya dia sendiri yang masuk. Tapi kalau orang yang sudah punya harta, sudah punya banyak yang dia miliki, bahkan saya juga secara pribadi pasti mau susah untuk melepaskan. Aduh, pikir-pikir lagi deh, ini butuh deh. Kayak kami pernah naik pesawat di pedalaman dan harus dibatasi, hanya boleh bawa barang 1 kilo. Jadi kayak pikir-pikir, aduh ini mau ditinggalkan atau enggak, aduh jangan deh, semuanya rasanya penting dan susah mau ditinggalkan. Dan kalau mau dikasih connect, bahkan barang 1 kilo aja masih pikir-pikir ya, mau dipilih-pilih, apalagi semuanya mau ditinggalkan gitu. Oke, kita menjadi kaya. Salah nggak menjadi kaya? Kalau saya sih enggak. Jadi kaya itu realistis, boleh-boleh aja. Yang salah adalah dengan kekayaan yang kita punya, kita sombong, kita angkuh, kita merasa sempurna, dan kita merasa tidak membutuhkan apa-apa lagi. Karena bagi saya tidak ada kesuksesan, kekayaan, kemakmuran di luar Tuhan. Semua itu terjadi di dalam Tuhan. Tadi Pastor Will sudah sempat singgung bahwa segala sesuatu yang kita punya itu terlihat atau secara tidak langsung atau langsung, itu semua atas campur tangan Tuhan. Jadi kekayaan itu nggak salah. Yang salah adalah saya sebagai manusia yang belum punya mindset yang siap untuk menggunakan berkat materi yang lebih yang Tuhan kasih. Akhirnya begitu dikasih, jadi sombong. Begitu dikasih gaji lebih di perusahaan, langsung hedon. Sombong, ini dibeli. Akhirnya, jatuh lagi. Karena kalau kita lagi di atas nih, puncak di atas, terus caranya buat mau jatuh gampang, tinggal sombong aja, pasti besok udah jatuh. Jadi kekayaan nggak salah. Justru kekayaan itu punya hal-hal positif yang sangat banyak. Kak. Contoh, kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Karena bagi saya, kekayaan kita ngomongin materi ya, kayak duit.
duit itu sifatnya melipat gandakan sifat manusia. Yang saya pahami. Kalau orang baik, dia punya duit lebih atau diberkati Tuhan oleh materi lebih, dia akan 2 kali lipat atau 5 kali lipat lebih baik. Tapi kalau orang jahat, dia dikasih duit yang banyak, maka dia akan punya kuasa atau dengan duit itu dia akan punya modal untuk membuat kejahatan yang lebih besar. Lihat tuh, mohon maaf ya, orang-orang yang dalam tanda kutip perlakuannya tidak baik dan memegang kekuasaan. Dalam kekuasaan itu kan punya uang yang banyak, maka dia akan punya akses dengan modal yang begitu besar untuk melakukan segala hal kecurangan. Jadi duit itu sifatnya itu melipat gandakan sifat kita. Jadi yang paling penting adalah mindset dulu. Mau cari mindset yang baik, baca kitab Amsal. Itu banyak sekali nasihat-nasihat tentang bagaimana sikap kita terhadap kekayaan. Terima kasih. Tapi di dalam kasus orang muda yang kaya ini, dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat? Lalu dia katakan hanya satu, jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah yang mana? Terus dikatakan semua perintah itu sudah kuturuti. Artinya dia ini orang baik nih sebenarnya nih, si orang muda yang kaya ini. Tapi dengan kekayaannya, dia bisa istilahnya kayak tadi yang Peter bilang, harusnya kalau orang baik, dia dikasih kekayaan berlipat ganda dong kebaikannya. Tapi ini terpaut gitu hatinya dengan kekayaannya. Sebenarnya apa sih yang salah dan kenapa Tuhan sampai meminta dia untuk menjual semua kekayaannya? Jadi mungkin apa ya? Yesus sementara sedang mau membedakan antara yang baik dengan yang sempurna. Ini kan karena kan kalau di sini dikatakan kalau engkau mau kalau bahasa Indonesia apa sempurna ya? Iya. Di ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna. Jadi kadang-kadang baik itu belum tentu sempurna. Dan tapi jangan salah, sempurna itu bukan artinya juga bukan tanpa cacat ya. Sempurna di dalam sebenarnya dalam pemikiran Alkitab itu bukanlah tanpa celah, bukanlah tanpa cacat, tapi lebih kepada lengkap. Jadi lebih kepada kelengkapannya gitu loh. Maksudnya sempurna dalam arti ketika pengalaman saya waktu anak saya lahir tiga-tiganya, apa yang pertama dicek? Ya mungkin dicek ya ada nggak matanya 2, lengkap, berarti dia sempurna. Tapi bukan berarti apa jari-jari udah bisa main piano, kakinya udah bisa dribble bola, nggak. Bukan dalam sempurna seperti itu. Jadi yang Allah inginkan adalah manusia itu menjadi manusia yang utuh, lengkap. Nah, orang muda yang kayak ini dia bukanlah manusia yang utuh, belum. Karena apa? Dia baik melakukan hal yang baik, tetapi ada sesuatu yang belum seutuhnya sepenuhnya dia lakukan, yaitu ya bagi orang muda ini ya mungkin hartanya itulah yang masih menahan dia. Tetapi kalau gitu apakah artinya apakah orang kaya bisa masuk surga atau gimana? Sebenarnya bukan seperti itunya. Bagi orang ini adalah demikian, ya kan? Dan bagi orang lain ya mungkin hal yang lain lagi tentang apa yang membuat dia menjadi lengkap, menjadi utuh, menjadi sempurna. Gitu. Jadi mungkin dari sisi itu kita bisa melihatnya seperti itu. Ya baik orang yang kekurangan ataupun orang yang berlebihan, pasti ada hal-hal yang akan membuat dia utuh sebagai manusia. Nah, apakah hal itu? Ya itu antara masing-masing orang dengan Tuhan sendiri. Dan kita melihat istilahnya ini respon yang menyedihkan ya, karena dikatakan di ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Artinya dia menolak apa yang Yesus katakan, berbeda dengan cerita Nikodemus yang tadi percakapannya dengan Yesus, lalu dia istilahnya dia menerima apa yang Yesus katakan. Berbeda juga dengan Zakheus yang sama-sama kaya seperti orang muda ini, tetapi dia bahkan tanpa diminta dia menyerahkan hartanya. Kalau saya pernah nipu orang, saya akan kembalikan segini banyak, lalu setengah dari harta saya sisanya akan saya berikan kepada orang-orang miskin. Artinya responnya berbeda. Nah, tapi ada nggak sih cara yang berbeda untuk menjangkau orang-orang ini? Nikodemus, orang-orang yang terpelajar, punya pengaruh, mungkin kaya tapi dia nggak disebutkan dia sebagai seorang yang kaya gitu ya. Zakheus yang memang kaya, istilahnya dikenal dengan orang yang curang mungkin, dengan orang muda yang kelihatannya baik, kaya juga nih. Nah, perbedaan apa sih yang metode apa yang kita bisa lakukan untuk menjangkau orang-orang ini, Clara? Jadi dari 3 cerita ini, saya melihat bahwa
karakter Allah di sini dia tahu, karakter Yesus dia tahu metode yang pas untuk setiap orang beda-beda. Dan ya Kalau seperti kita kan kita nggak tahu ya. kalau kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu gimana menjangkau mereka. Iya, gitu. Gimana Pendeta Wilson? Ya, sebenarnya sih kalau tiga orang ini menariknya adalah bahwa tidak pernah ada Yesus yang menghampiri mereka. Ya. Selalu mereka yang datang. Oke. Jadi, dan mereka selalu datang dengan pertanyaan bagi Nikodemus dan orang yang kaya ini, dan bagi Zakheus sebenarnya sih mungkin bukan pertanyaan ya, tapi keinginan ya memperoleh sesuatu lah, apakah validasi, apakah kesembuhan, apakah penerimaan, apapun itu, tapi orang itu datang dengan suatu kebutuhan, anggaplah itu, datang kepada Yesus dengan kebutuhan, ya, mungkin bukan pertanyaan, tapi ya satu kebutuhan untuk dijawab. Sehingga bagaimana cara menjangkau orang-orang yang seperti ini adalah bahwa kita perlu menunjukkan bahwa kita memiliki sesuatu yang mereka butuhkan. Apakah itu jawaban atas ya kekhawatiran dunia, apakah itu persahabatan, apakah itu ya apapun itu, dan itulah yang Yesus tunjukkan bahwa dia miliki. Sehingga dengan sendirinya orang-orang itu datang, baik orang kaya, orang muda, orang tua, orang miskin, orang berpengaruh, orang tidak ada apa, mereka datang karena mereka melihat Yesus memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, bila mana kita mau menjangkau orang, kita harus memang dikenal, diketahui, dan memang secara sungguh-sungguh dan secara nyata ya, bukan cuma kelihatan luarnya, dan memang memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki, atau orang lain butuhkan. Nah, sehingga orang akan datang bertanya kepada kita, orang akan dekat-dekat kepada kita karena mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Dan kalau di dalam kisah, kalau tidak salah pasal 3, sesuatu yang apa? Orang mengetahui bahwa mereka sudah bersama dengan Yesus. Nah, sebenarnya itu kan, karena kalau ketika Petrus dan Yohanes ditanya, ini orang-orang tidak terpelajar, bukan orang kaya, tapi mereka mengetahui bahwa orang-orang inilah yang sudah pernah bersama dengan Yesus. Nah, mungkin kita juga ya bukan jadi jangan kalau mau menjangkau orang kaya berarti saya harus jadi orang kaya juga. Kalau mau menjangkau orang-orang di pemerintahan berarti saya harus jadi anggota partai, anggota DPR juga. Ya mungkin bisa juga ke sana kalau memang itu kerinduan dan itu visi misi panggilan, nggak apa-apa, bisa juga ke sana. Tapi jangan terbalik gitu loh, yang jadi motivasi dengan yang menjadi apa yang dilakukannya gitu loh. Nah, mungkin seperti itu. Dan ini menarik karena yang Pendeta Wilson katakan tercatat di buku Hari Kamis ya, di pelajaran kita. Bagaimana memulai bisa menjadi salah satu tahap yang paling sulit dalam hal membuat persahabatan dengan orang-orang yang berkuasa. Karena kan mungkin kalau secara akses kita tidak memiliki akses dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang berkuasa. Secara umum adalah lebih baik tidak mencari mereka, biarkan mereka yang datang pada kita. Nah, mungkin ini pertanyaannya gimana sih caranya kita langkah pertama dulu nih, menjangkau, bergaul, bersahabat, berkenalan dengan orang-orang yang kaya dan berkuasa, sedangkan kitanya ya orang-orang yang biasa aja gitu. Apakah atau ini hanya kepada orang-orang tertentu saja, misi kepada orang-orang tertentu yang punya kekayaan dan kuasa saja? Kalau aku baca di buku Robert Kiyosaki, dia punya ada 4 bagi kuadran. Ada yang employer, self-employer, business owner, sama investor. Nah, yang kita mau jangkau ini kan 2 kuadran yang di sebelah kanan, business owner sama investor. Kan mindset mereka beda. Mereka punya deadline dan waktu yang begitu padat. Kalau kita mau ketemu, paling sekretaris saya tanya, udah ada janji temu, udah buat janji belum? Nah, aku coba pakai salah satu cerita tokoh dalam Alkitab, Yusuf. Waktu Yusuf berusaha untuk menjangkau Firaun, hal pertama yang dia buat adalah dia bangun nama baiknya. Dia rajin, dia konsisten, dia pegang kata-katanya, lalu dia disiplin. Di situ orang itu yang penguasa itu akan, karena orang-orang yang berkuasa itu, satu orang yang dia paling suka adalah orang jujur dan orang rajin, mau kerja apa aja. Di situ dia akan mempertanyakan, siapa Tuhanmu? Siapa orang tuamu? Orang tua macam apa yang mendidik anak seperti ini? Dan dari situ dia akan melihat. Jadi kita bisa lihat dari Yusuf, bagaimana proses hidupnya sampai dia bisa dipercaya sama Firaun. Tapi semua itu adalah campur tangan Tuhan. Jadi untuk menjangkau orang kaya,
contoh satu pembisnis, kita harus punya hobi yang tadi pas dulu saya bilang, kita harus punya hobi yang sama. Saya pakai contoh dalam kerjaan saya itu, saya sering bertemu dengan orang-orang yang punya bisnis besar-besar dan bangkrut. Jadi saya wawancara mereka. Dan saya juga punya hobi sedikit untuk berdagang, jadi saya wawancara mereka. Dan mereka bilang, caramu sudah bagus, cuman kamu tidak punya privilege. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus kerja ekstra. Kamu harus kerja ekstra. Jadi, dan cara yang paling sederhana adalah itu, seperti Yusuf, Kak. Jadi bangun nama baik supaya personal branding diri kita itu dikenal orang. Begitu orang dengar nama kita, mereka tahu, oh ini dia orang tipenya. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Pasti ada dari bagaimana kamu bisa punya kelakuan yang baik, punya yang baik. Saya dapat dari kitab suci saya dapat dari agama saya dapat ajaran pendeta saya, orang tua saya. Maka dia akan penasaran, agama seperti apa nih yang mengejarkan anak ini sampai bisa segini baik gitu. Dan itu mungkin langkah awal. Lupakan dulu Bible study, karena orang berkuasa, orang pintar itu dia punya pengetahuan jauh di atas rata-rata kita. Dan mungkin cara satu-satunya kita untuk menjangkau dia adalah kita bisa bangun personal branding nama baik untuk bisa. Contohnya seperti Yusuf aja lah. Makanya saya pernah dinasihati, kalau kamu mau kerja sungguh-sungguh, jadilah Yusuf di tempat kerjamu. Bosmu akan kasih semua. Yang penting kamu jangan buat reformasi aja di perusahaanmu, aman itu. Itu yang saya pakai. Terima kasih. Pendeta Wilson, sekaligus kesimpulan, bagaimana kita dapat menjangkau orang-orang yang berkuasa? Mungkin ayat yang masuk seperti yang sudah disampaikan oleh Peter adalah di dalam Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi memang kalau sekarang kita merasa, oh saya terbeban untuk menjangkau semua orang, dan secara khusus menjangkau orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang yang punya pengaruh. Bagaimana caranya? Ya seperti yang Amsal katakan, jadilah orang yang cakap, jadi orang yang rajin, jadi orang yang memang punya kompetensi, jadi orang-orang yang memang excellent di dalam apa yang dilakukan. Dan itu artinya apa ya? Kita bertanggung jawab terhadap talenta kita. Karena apa? Kalau kita mau menjangkau orang lain, ya pasti harus ada sesuatu yang orang lain itu lihat di dalam diri kita. Lebih susah daripada menjangkau orang golongan yang menengah ke bawah. Karena kalau menengah ke bawah, ya mungkin kalau butuh waktu, butuh uang, butuh apa, mereka akan datang, ya kita kasih gitu kan. Tapi kalau orang yang tidak butuh apa-apa, apa yang mereka butuhkan? Ya, tadi seperti disebut, butuh orang. Orang yang kompeten, orang yang jujur. Kalau dikatakan, penulis mengatakan, wah apa sih kebutuhan terbesar manusia, dunia, kebutuhan terbesar dunia adalah orang-orang yang tidak bisa diperjualbelikan, gitu kan, orang-orang yang jujur, yang memang setia dan seterusnya. Jadilah orang-orang yang seperti itu. Maka sama seperti Zakheus, Nikodemus ataupun orang kaya ini, mereka lah yang akan datang kepada kita dan memberikan ya mungkin pertanyaan atau kesempatan. Sama seperti Firaun terhadap Yusuf dan Nebukadnezar terhadap Daniel, pasti kan dicari. Dan ketika itu sudah dapat kesempatan itu, ya janganlah disia-siakan. Jangan seperti Raja Hizkia, ketika ada utusan dari Babylon datang, terus yang dipamerkan hanya kekayaan. Oh ya, saya memang rajin. Oh ya, saya lulusan ITB, UI, atau saya lulusan Ulanggi, itu yang dipamerkan. Tapi bukan, oh saya berhasil karena Tuhan. Itu jadi harus hati-hati. Mungkin itu kesimpulannya. Jadi seperti Daniel ya, yang walaupun dia dimasukin ke gua singa, malah raja yang cari-cari dia, raja yang nggak bisa tidur gara-gara dia gitu. Dan Sadrak, Mesak, Abednego yang dibilang perintahnya kalau ada yang tidak menyembah langsung dibuang ke dapur perapian, tapi mereka malah dibawa dulu ke raja biar dinego dulu. Ayolah kamu, kayak raja juga nggak mau sebenarnya kehilangan mereka gitu. Jadi harus ada sesuatu dalam diri kita yang dilihat orang, yang dibutuhkan oleh orang, dan terutama juga hubungan kita dengan Tuhan. Nah teman-teman, kita saat ini akan masuk di dalam ruang tanya jawab. Jadi bagi kalian yang memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita kali ini, ataupun sehubungan dengan pelajaran triwulan ini, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga bisa melalui nomor WA call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan menjawabnya di dalam sesi tanya jawab. Baiklah, saat ini kita tiba pada sesi tanya jawab Diskusi Sekolah Sahabat, dan saat ini kita ditemani oleh Pendeta Hezky Wauran yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan yang telah dikirimkan oleh teman-teman lewat kolom komentar dan sosial media YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat.
Langsung saja ya Pendeta. Silakan. Pertanyaan Sis yang Emi. pertama saya bacakan. Ya. Ada pertanyaan dari akun user, namanya tidak ditulis, hanya akun saja Pendeta. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa contohnya Roh Kudus memotivasi dan mempersiapkan orang-orang atau umat Tuhan? Silakan Pendeta. Apa contohnya ya? Iya. Bahwa Roh Kudus itu bekerja mempersiapkan orang-orang atau memotivasi. Ya, ini pasti berkaitan dengan misi ya, misi. Ya. Karena dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini berhubungan dengan misi atau sesuatu yang harus dikerjakan seseorang. Oke. Ada fakta menarik yang saya mau tunjukkan kepada kita semua untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibacakan oleh Sis Emi tadi. Mungkin bisa buka Injil Matius pasal 7 terlebih dahulu. Baik, Matius pasal 7. Ayat 9 sampai 11. Ya, ayat 9 sampai 11 saya bacakan. Ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih Sis Emi dan yang sudah bertanya. 3 ayat dalam Injil Matius pasal 7 ini mau menggambarkan atau mau memberitahu keadaan manusia itu. Bahwa manusia itu pada intinya, esensi dari manusia itu adalah jahat. Dia katakan ayat 11 ya. Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jadi dia mau menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah jahat. Ada juga ayat di dalam Kejadian pasal 6, mungkin pasal 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5 ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 kalau tidak keliru. Oke. Boleh 6 dibaca. ayat 5, Ya. ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Terima kasih. Jadi dari awal sebelum, itu kan sebelum air bah ya. Ya. Intensi manusia itu adalah berbuat jahat. Jadi apapun yang dipikirkan manusia itu, manusia nggak perlu latihan untuk menjadi jahat. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan yang luar biasa, menurut saya ditanyakan, ya, apa contoh bahwa Roh Kudus itu memotivasi orang ataupun mempersiapkan orang dalam melakukan pekerjaan. Pertama, kita harus menyadari, sebelum kita terjun dalam pekerjaan misi untuk dipersiapkan oleh Roh Kudus, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang intensinya jahat. Ya. Jadi kalau kita sudah menyadari siapa kita terlebih dahulu, kita akan mendapatkan pemahaman pentingnya untuk digerakkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kan orang melakukan misi itu bisa digerakkan oleh motivasi yang lain. Ya. Apa itu? Ya tadi, motivasi jahat. Hanya untuk sekedar kelihatan, hanya untuk sekedar mencari pamor, hanya untuk sekedar mencari nama, ya untuk memperkaya diri sendiri atau kepuasan diri sendiri. Jadi pertanyaan sederhana, apa yang memotivasi kita di dalam pelayanan? Untuk kita punya satisfaction, kita punya kepuasan, atau memang untuk kemuliaan Tuhan? Nah, untuk bisa menyadari bahwa Roh Kudus yang menggerakkan kita, pertama kita harus menyadari bahwa kita butuh kuasa dari Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia berdosa. Manusia yang intensinya itu buruk. Manusia yang buruk, yang tidak tahu melakukan apa yang benar. Ya. Jadi bagaimana Roh Kudus mempersiapkan? Ya, mempersiapkan hati. Satu hati kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang jahat. Itu tanda. Jadi kalau kita sudah sadar kita jahat, nah itu tanda bahwa Roh Kudus mempekerjakan kita, Roh Kudus mempersiapkan kita. Beda kalau kita merasa, saya mampu. Orang muda siap, saya bisa, saya mampu. Saya adalah orang yang layak untuk pekerjaan ini. Itu bisa jadi tidak dimotivasi ataupun tidak dipersiapkan oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang menyiapkan itu. Kalau sudah ada pemikiran bahwa saya mampu, saya siap, saya bisa. Nah, itu bukan tanda orang yang dipersiapkan oleh Roh Kudus. Yang sempurna yang bisa saya jawab mungkin itu, Sis Emi. Baik, terima kasih banyak Pendeta, sangat jelas dan Puji Tuhan. bagus penjelasan yang telah diberikan oleh Pendeta. Ya. Dan kita lanjut ya, Pendeta. Silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Martin Gambidau, Kota Marudu, Sabah. Shalom, apakah ada misi yang Tuhan mau kita lakukan sekarang? Jika nenek moyang kita, yaitu Hawa dan Adam, tidak jatuh ke dalam dosa. Menarik ini, Pendeta. Silakan, Pendeta. Apa misi manusia kalau Adam dan Hawa Iya. tidak jatuh? Iya, benar. Wow, ini
pertanyaan sederhana tapi bermakna yang dalam ya. Oh, oke, kita kembali kepada Adam dan Hawa kalau begitu. Terlebih dahulu kita buka di dalam bagaimana manusia itu diciptakan. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ya. ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-26, 26. 27, 28. Mungkin Oke, Sis Emi boleh bantu baca. Pendeta. Ya. Saya bantu baca. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, terima kasih Sis Emi. Ini adalah misi pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa sebelum mereka diciptakan. Jadi dengan kata lain, sebelum ada dosa, bahkan sebelum manusia ini ada ya, ini masih rencana Tuhan menjadikan manusia. Kemudian pada ayatnya yang Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Oke, ayat 16. Mulai ayat 15, Oh, Sis. Oke, Sampai ayatnya yang 17. 15, 16, 17. 17. Ya. Oke. Kejadian 2, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terima kasih. Nah ini juga, jadi pertama sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 8. Dan ketika Adam diciptakan, ayat 15, 16, 17, secara terang-terangan Tuhan menceritakan misi ya. Misi dari Adam dan Hawa manusia pertama, untuk mengusahakan Taman Eden. Karena waktu itu Taman Eden adalah pusat kerajaan, pusat pemerintahan manusia. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Mengusahakan. Jadi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, dalam hal ini Adam dan Hawa, saya berdasarkan ayat ini, bahwa kita tetap akan melakukan misi pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Mengusahakan taman, untuk mengusahakan taman, memelihara taman itu, pertama, sesuai gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pekerjaannya adalah mengusahakan dan memelihara taman. Nah, jangan makan buah dan sebagainya, itu adalah gambaran. Nah, hanya kan sudah rusak. Jadi kalaupun tidak ada dosa saat ini, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, menurut ayat ini, keturunan-keturunan Adam dan Hawa yang tidak berdosa akan tetap mengusahakan, memelihara taman, tidak memakan buah, tetap akan ada dalam penurutan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Jadi itu jawaban di luar ini bagi saya itu spekulasi. Tapi ini menurut yang saya ambil, sebelum diciptakan dan setelah diciptakan, sebelum ada dosa, manusia ada misi, yaitu mengusahakan, memelihara taman dalam konteks gambar dan rupa Allah. Baik, terima kasih banyak Pendeta atas jawaban yang sudah diberikan. Dan terima kasih juga Pendeta atas kesediaannya untuk boleh menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga pertanyaan ini dan jawaban yang telah diberikan boleh memberikan pengetahuan yang lebih kepada kita. Dan jangan khawatir, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar pelajaran diskusi sekolah Sabat triwulan keempat dengan judul Misi Allah, Misi Saya, silahkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya. Kita akan kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan pembincangan kami mengenai bagaimana kami boleh menjangkau orang-orang yang
boleh dikatakan memiliki kuasa, memiliki kekayaan, memiliki pengaruh-pengaruh ya Tuhan. Kami sudah membahas beberapa tokoh, biarlah ya Tuhan, sebagaimana Engkau boleh dapat menjangkau, menunjukkan bahwa Engkau masih juga mengasihi mereka, biarlah kami juga boleh melakukan apa yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Dalam menjangkau orang-orang yang punya pengaruh, yang harapannya adalah bila mana mereka sudah boleh terjangkau, boleh ditobatkan, boleh ikut masuk dalam pekerjaan misi ini, akan ada berkat-berkat, pengaruh-pengaruh, kesempatan-kesempatan, talenta yang digunakan di dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang rajin, orang-orang yang kompeten, berguna, sehingga kami pun boleh dipakai untuk menjangkau orang-orang yang seperti itu ya Tuhan. Inilah menjadi dalam harapan kami beserta dengan seluruh daripada kami yang hari di sini maupun pemirsa yang menonton di mana mereka berada. Ini menjadi dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya bukan hanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang mempunyai pengaruh. Marilah kita berdoa dan melakukan tantangan yang ada di dalam buku Sekolah Sahabat kita, bagaimana kita dapat menjangkau orang-orang yang berkuasa. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.